Saya ingin membahas salah satu saham yang bagus untuk dipantau esok hari. Ini adalah salah satu indikator yang bagus ya untuk saham besok hari atau beberapa hari ke depan. Chartnya dia membentuk cup and handle, dan pada hari ini dia berhasil breakout dengan volume yang cukup lumayan dari beberapa hari sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Pada hari ini tanggal 10 April 2023, saya ingin membahas salah satu saham yang bagus untuk dipantau esok hari atau diswingin beberapa hari ke depan. Sahamnya adalah ini saham ASA. Saham ASA pada hari ini berhasil breakout sampai tadi harga tertingginya yaitu di harga 840. Walaupun tadi sesi 2 akhir sesi itu sempat diturunin, tetapi dia berhasil closing di 830. Dan ini adalah indikator yang baik ya, karena dia hanya koreksinya itu sedikit dari harga tertingginya. Jadi menurut saya untuk besok, ASA itu masih menarik untuk dipantau dan diswingin mungkin beberapa hari ke depan. Ya, walaupun begitu, tetapi bukan berarti besok itu harganya langsung naik ya. Bisa jadi besok ada koreksi sedikit dan lusa harganya dinaikkan kembali. Oleh sebab itu, saya ingin membuka dari data transaksi ASA pada hari ini. Kita masukkan Neo BDM. Kalau dari Neo BDM-nya, di segi money flow-nya, ini memang ada money flow dari ASA beberapa hari sebelumnya ya. Jadi dari minggu kemarin itu memang ASA sebenarnya sudah ada yang akumulasi. Dan siapa yang akumulasi? Yang akumulasinya itu ternyata asing. Asing itu sudah mulai akumulasi dari tanggal 3 April. Dan pada hari ini ASA berhasil breakout. Dan yang membreakoutin juga tetap asing ternyata. Dan bagusnya pada hari ini, itu yang keluar adalah retailnya. Dan yang masuk itu asing, walaupun di sini institusi lokal ini keluar. Tetapi menurut saya, asing di saham ASA itu cukup berpengaruh dari segi naik turunnya saham ASA ini. Ini adalah salah satu indikator yang bagus ya untuk saham ASA besok hari atau beberapa hari ke depan. Lalu kalau saya melihat dari segi chartnya, di saham ASA ini, chartnya dia membentuk cup and handle. Dan pada hari ini dia berhasil breakout dengan volume yang bisa dikatakan cukup lumayan dari beberapa hari sebelumnya ya. Kalau dari hari-hari sebelumnya kan di sini volumenya kecil. Di sini naik, volumenya juga kecil. Dan pada hari ini berhasil breakout, volumenya itu cukup besar dibandingkan beberapa hari sebelumnya. Jadi menurut saya, ASA ini masih menarik untuk dipantau besok atau beberapa hari ke depan. Tapi ingat, ini bukan berarti besok harganya langsung naiknya. Bisa jadi langsung naik atau bisa jadi besok koreksi dulu lalu lusa naik. Dan kalau dari segi plan, nah ini ada dua plan saya kalau saya mau masuk ke ASA dan kalau saya belum punya saham ASA di portofolio saya. Tapi ingat, ini bukan ajakan untuk membeli atau menjual saham ASA. Ini adalah pandangan pribadi saya mengenai saham ASA. Jadi kalau misalkan saya besok ingin membeli saham ASA, mungkin saya akan menunggu koreksi sedikit nih dari saham ASA. Karena kita tahu ya bahwa market makin lama ini makin sepi di bulan puasa ini. Apalagi sebentar lagi sudah mulai libur lebaran ya. Pastinya makin hari makin kecil nih transaksi di bursa saham Indonesia. Jadi alangkah baiknya kalau mau masuk saham itu kita cari koreksi sedikit atau kita cari koreksinya baru kita masuk, daripada kita buy on breakout takutnya malah false breakout, kita malah CL terus. Jadi mendingan kita carinya di koreksi sedikit. Oke, kalau dari plan pertama saya akan membeli di harga 810 dan titik SL saya itu ada di 785.
Dan target kenaikan dari saham ASA ini sesuai dengan cup and handle-nya ya. Kalau dari target cup and handle-nya itu di 925. Tetapi angka psikologis ya pasti antara 900 sampai 925. Kalau misalkan dia berhasil nembus angka psikologisnya di 900, ya ada kemungkinan dia menyentuh target cup and handle-nya itu di 925. Atau ada plan kedua saya juga nih, kalau misalkan ternyata besok itu koreksinya lebih dalam nih, ternyata besok ketika market berjalan, wah hakiannya lebih besar lagi dibandingkan HK-nya. Kalau misalkan begitu, saya akan menunggu koreksi ASA di harga 795 atau di harga 800 dengan titik SL yang lebih rendah, yaitu di harga 775 di titik SL saya, dan target itu tetap sama, yaitu targetnya di cup and handle-nya yaitu 925. Ya, target saya pribadi sih antara 910 sampai 925 ya. Tetapi belum tentu juga sahamnya akan naik ke target ini. Bisa jadi ketika harga 900 ternyata tidak kuat untuk menembus lagi. Ya kalau misalkan dia tidak kuat untuk naik lagi, ya otomatis saya akan jual sahamnya. Jadi trading kita harus mempunyai plan, tetapi ketika plan kita tidak sesuai, ya kita harus fleksibel. Jadi kita harus mengikuti market, bukan market yang mengikuti kita. Ya jadi ini aja sih salah satu saham yang menurut saya bisa dipantau untuk besok atau beberapa hari ke depan, yaitu ada ASA karena dia berhasil breakout dengan volume yang cukup lumayan. Dan dari segi transaksinya, ini juga money flow-nya ini masuk terus-menerus ya dari saham ASA ini. Walaupun anak ASA yaitu tadi ASLC-nya juga berhasil breakout ya. Tadi sih saya juga sempat ada trading ya di ASLC, tapi udah saya jual. Jadi kalau menurut saya ASLC ini cukup menarik dan ASA juga cukup menarik. Tetapi kalau ASLC itu money flow-nya tidak begitu besar, kecil banget tuh. Money flow-nya lebih kecil dibandingkan tadi ASA. Kalau ASA kan money flow-nya itu lebih besar. Tuh, money flow-nya tuh lebih besar daripada ASLC. Dan bagusnya di ASA itu retailnya keluar. Ya, jadi itu aja sih saham pantauan saya untuk besok atau beberapa hari ke depan. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan di chat di kolom komentar atau bisa di follow di Instagram saya, terus DM saya, atau bisa join juga di Telegram saya. Nanti saya kasih linknya, link Telegram saya, bisa gabung di situ ngobrol-ngobrol sama saya dan beberapa teman-teman juga di grup Telegram saya, itu bisa banget. Dan jangan lupa like, subscribe, dan mungkin kalau bermanfaat bisa di-share ke teman-teman kalian. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.